けるな。弓なんぞで一騎打ちが。ブル様に。俺はここで死ぬ男ではないのだ。Dalam 5 detik setelah kemampuan pamungkas War Maiden, ledakan dari Monor melepaskan cahaya terang yang menyinari langit, menciptakan jejak api yang membakar seluruh medan perang, dan hanya menyisakan lautan mayat. Namun, Tiger adalah satu-satunya yang selamat setelah menyaksikan Penadis ketujuh membantai semua orang yang ia cintai. Maka, saat ia menemukan sang wanita tanpa penjagaan, ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya, menyadari bahwa inilah satu-satunya cara agar kematian mereka tidak sia-sia. Hanya 4 anak panah tersisa di tabung panahnya. Setelah menembakkan 2 anak panah untuk menetralkan barisan depan, War Maiden mengaktifkan kekuatan sihir pedangnya untuk terbang, melewati kuda-kuda yang telah tumbang, lalu menyerang langsung ke arahnya, sambil menangkis anak panah ketiga. Bahkan saat Tiger menembakkan anak panah terakhir, War Maiden membelahnya menjadi 2 dengan 1 tebasan, lalu mengarahkan pedangnya ke wajah Tiger, memperkenalkan diri sebagai Ellen Filtaria, dan mengatakan bahwa kini Tiger adalah miliknya. Keesokan paginya, Tiger terbangun dengan seorang gadis cantik menodongkan pedang ke tenggorokannya. Meski ia berharap bisa bertukar posisi, ia teringat bahwa kini ia adalah seorang tahanan. Di dalam kantor Ellen, ia memerintahkan Tiger untuk menyerahkan wilayah Alsace, karena ia adalah tuan dari negeri itu. Tapi setelah mendengar permintaan yang terdengar bodoh itu, Tiger bertanya pada Ellen apakah dia sebodoh para asistennya. Ellen mengungkapkan bahwa ia punya perintah khusus lain yang ingin ia berikan di hadapan semua prajurit. Saat Tiger menembakkan anak panah yang melesat keluar dari arena latihan, ia menyadari bahwa ia sedang dijadikan bahan tertawaan di depan seluruh kerajaan. Namun, setelah ia akhirnya menguasai busur rusak itu, seorang pembunuh mulai berlari di sepanjang tembok dan mengincar sang putri. Saat Tiger berteriak agar Ellen berlindung, ia mengaktifkan kekuatan Phantasm pada busurnya, melepaskan pusaran angin yang menahan panah musuh dan menghancurkannya berkeping-keping. Ketika bandit itu mulai melarikan diri, Tiger meminta izin pada Alicia untuk membantu. Namun, saat ia menyebutnya tidak berguna, Tiger mengarahkan dan menembak dari jarak 300 meter, mengenai kaki sang pembunuh. Semua prajurit terkejut bagaimana ia bisa menguasai busur yang sengaja dirusak. Maka, Ellen mengatakan bahwa latihan targetnya telah selesai dan menyambutnya ke Zaitet sebagai budaknya. Keesokan harinya, di ruang komando, Ellen meminta maaf atas busur rusak yang diberikan padanya, lalu mengungkapkan bahwa ia akan mengeksekusi 3 prajurit yang merusaknya untuk mempermalukannya. Namun, Tiger memohon agar mereka diampuni karena menurutnya itu hanya senjata cacat. Tapi melihat wajah Ellen, ia merasa seperti sedang dihadapkan pada senjata pemusnah massal. Melihat bagaimana ia memohon demi musuh-musuhnya, Ellen berpikir bahwa Tiger adalah satu-satunya orang pemberani di seluruh pasukan Brunis, dan mengaku bahwa ia mulai jatuh cinta setelah melihat ketepatannya dalam menembakkan panah. Karena pada malam sebelum pertempuran, Ellen telah mengintai markas mereka. Dan meskipun pasukannya kalah jumlah 25.000 lawan 300 prajurit, ia berhasil membasmi seluruh pasukan Tiger hanya dalam setengah hari. Namun demikian, Tiger tetap berani menghadapi 7 prajurit sendirian. Maka ia mengampuninya karena menganggap membunuh pemanah terhebat umat manusia adalah sebuah pemborosan, dan memintanya menjadi salah satu pelayannya. Namun, Tiger menolak, mengatakan bahwa ia masih punya tanah air untuk dilindungi dan orang-orang yang menantinya pulang. Setelah keluar dari kantor Ellen, ia meminta maaf pada si botak karena terpaksa mencukur rambut dan terlihat seperti Saitama. Tapi sisi Saitama mengatakan bahwa mencukur rambutnya adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Setelah melihat tembakan luar biasa yang menyelamatkan sang putri, ia bersumpah akan terus mencukur rambutnya seumur hidup untuk menebus kesalahannya merusak busur itu. Di saat yang sama, salah satu pelayan berharap panah Tiger menancap dalam ketubuhnya, dan pelayan lainnya berharap ia menembakkan semuanya ke wajahnya. Selama beberapa minggu, semua pemburu terkejut dengan kemampuan Tiger menembakkan 3 anak panah tepat ke pusat target dan semua orang memohon untuk diajari memanah. Namun semua twink yang sering mandi membencinya karena mencuri perhatian dari mereka. Maka ia mencoba mencari tempat mandi sendirian, hingga ia melihat bayi naga, tapi mendengar suara Ellen memberitahu bahwa itu adalah Luni, naga peliharaannya. Huh? Namun, si tidak berguna meminta maaf karena melihat Ellen tanpa pelindung cerita, tapi ia memintanya untuk berbalik dan ikut bersamanya. Yes, yes, yes. Tapi si bodoh ini malah melewatkan kesempatan bagus.
男女が一緒に水浴びをするものなのか。 No! 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 Setelah mengacaukan peluang termudah dalam seluruh dunia anime, Tiger bertanya-tanya mengapa Ellen mengatakan bahwa dia menginginkannya. Tapi saat mendengar ketukan di pintunya, ia melihat si botak Saitama memberitahu bahwa mereka telah menangkap seseorang dari kerajaannya. Saat melihat Bertrand, ia senang karena asistennya masih hidup. Tapi Bertrand mengatakan bahwa terlalu dini untuk merayakan karena pasukan Duke Van Nardier sedang menuju ke Alkes. Terkejut mendengar hal itu, Tiger mulai berjalan menuju gerbang kerajaan hingga ia melihat Ellen yang menanyakan kemana ia hendak pergi. Di saat yang sama, Nardier memerintahkan putranya untuk memimpin 3.000 prajurit menuju Alkes. Zion bersumpah akan membakar habis segala sesuatu yang Tiger cintai di sisi lain benua. Namun, Tiger bersumpah akan kembali setelah mengalahkan pasukan musuh dan menyelamatkan rakyatnya. Ellen mulai tertawa atas keberaniannya. Namun Tiger bertanya-tanya mengapa dia tertawa, padahal dia telah mengumpulkan lebih banyak keberanian dibandingkan seluruh pasukannya yang tidak berguna. Namun bagi Ellen, akhirnya dia menemukan pria yang selama ini dia cari. Jadi, dia menawarkan diri untuk membantu mempertahankan negaranya, tetapi hanya jika dia menyerahkan seluruh wilayah Alsace dan kesetiaannya. Menjelang pagi, pasukan Zion sudah tinggal beberapa jam dari kerajaannya. Dan saat seluruh penduduk Alsace dievakuasi ke kuil, Tita tetap tinggal di dalam rumah besar, bertanya-tanya apakah Tiger akan menepati janjinya untuk kembali di hari ia pergi. Namun, Zion jijik melihat mereka berlindung di kuil. Setelah dia masuk ke dalam, Tita berdoa agar Tiger memberinya keberanian dan berlari menuju tangga. Namun saat Zion melihatnya, dia memintanya untuk pergi. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak mendengar ucapannya. Jadi saat dia berteriak agar dia pergi, dia mengingat kembali tahun-tahun yang dia habiskan tumbuh bersama Tiger, mengatakan bahwa dia rela mengorbankan hidupnya untuk melindungi rumah mereka. Mendengar kata-kata itu, Zion mulai mendekatinya sebelum merobek celemeknya. Dia mengatakan bahwa Tiger tidak akan pernah kembali dan menjatuhkannya ke lantai. Tiger berteriak kepada Tita agar melompat. Saat para prajurit Ellen mulai bergerak menuju rumah besar, dia bertanya-tanya mengapa pakaian Tita hancur semua. Maka dia menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan busurnya, mengatakan bahwa dia telah menunggu selama ini untuk kembalinya Tiger, dan senang karena dia akhirnya kembali. Melihat mereka berpelukan, Ellen menjadi cemburu, bertanya-tanya apakah tipe pria itu adalah perempuan datar yang terus menangis. Namun Tita mengatakan bahwa sekaranglah saatnya menggunakan busur suci. Dan dia mengingat ayahnya berkata bahwa busur itu dikaruniakan oleh dewa perang. Maka dia mengambilnya, dan aura yang muncul hanya dari menarik talinya mulai memengaruhi aliran alam di sekitarnya. Beberapa jam kemudian, 300 tentara musuh telah terbunuh, tetapi mereka yang lolos mulai menyusun ulang pasukan. Saat Ellen bertemu dengan para komandan perang dan bertanya-tanya di mana musuh mungkin berkemah, Tiger menunjukkan titik di peta dan menyebutnya dataran Malsheim. Maka saat matahari terbenam, mereka tiba di medan perang. Dan dengan formasi Nardir yang terbukti sulit ditembus, pasukan Zektet memutuskan untuk menempatkan 400 pasukan kavaleri untuk menghadapi pasukan musuh secara langsung dengan Ellen dan Tiger berdiri di garis depan. Saat Ellen memutuskan untuk mencabut pedangnya, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Mereka semua maju menyerbu ketika pasukan Nardir sudah dalam formasi. Mereka meluncurkan hujan panah, tetapi Ellen melepaskan kekuatan mana dari pedangnya untuk menangkisnya. Segera, Tiger menembakkan panah yang menewaskan 3 prajurit. Namun, saat Ellen mengira bahwa kekuatannya berasal dari dunia lain, ia mulai menebas barisan depan, membunuh para prajurit saat ia melintasi medan tempur. Sementara Tiger terus menembak, ia menghancurkan bendera Nardir dan membunuh lebih banyak pasukan. Dengan dorongan dari Ellen, pasukan Nardir melawan balik. Saat ia menebas barisan lawan, para prajurit saling beradu pedang. Namun ketika Bertrand memberikan tabung anak panah baru kepada Tiger, ia meluncurkan tembakan lainnya. Tiba-tiba, suara trompet keras terdengar. Ketika pasukan Nardir bergerak ke posisi baru, seekor naga darat muncul di hadapan pasukan Ellen. Tapi ia bertanya-tanya bagaimana sekelompok pecundang tak berguna ini bisa menjinakkannya. Ternyata sejak awal, pasukan Nardir telah merencanakan untuk mengarahkan naga itu langsung ke pasukan Zektet, sementara kavaleri mereka menyerang dari samping. Ketika naga itu mulai maju, 2 prajurit mencoba menyerangnya, tetapi tubuh mereka yang tak berharga langsung dilindas. Saat Tiger hendak menembak, ia menyadari bahwa tubuh naga itu lebih keras dari baja. Tapi ketika wajah jelek Zion muncul, ia mengatakan bahwa binatangnya akan mencabik-cabik mereka. Pada saat yang sama, Alicia dan pasukannya sudah menyerbu ke arah mereka. Karena mereka berniat menghantam pasukan samping Nardir untuk menghentikan kemajuan, Ellen bergerak menantang naga darat itu.
Ketika Tiger bertanya-tanya tentang teknik yang digunakan, Ellen mengatakan bahwa itu adalah kemampuan terkuatnya yang belum pernah ia gunakan melawan manusia. Namun, saat noda jelek itu memberitahu Alicia bahwa pasukan baru dari unit utama Nardier sedang mendekat, Alicia memerintahkan pasukannya mundur. Namun, pasukan Nardier terus mengejar karena mereka merasa di atas angin. Saat itu, Alicia bersiul sebagai sinyal rencana baru. Ketika tali-tali terangkat di atas perbukitan, para prajurit Nardier mulai jatuh dari kuda mereka. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, pasukan Alicia menyerbu kembali. Namun, Alicia menyadari bahwa kemenangan ini hanya tercapai karena rakyat kota bersedia mendukung Tiger, dan ia merasa mereka pasti sangat mencintainya. Pada saat yang sama, pasukan Ellen mulai menyerang kembali. Tapi saat Ellen bertanya-tanya apakah waktunya sudah tepat, Tiger mengatakan bahwa saat itulah waktu penyergapan. Saat itu, mereka melepaskan semua kuda mereka. Ketika seorang prajurit memberitahu Zion bahwa pasukan musuh datang dari belakang, ia mengatakan bahwa jumlah mereka lebih dari 2.000 orang. Sementara seluruh pasukan Zion hanya berjumlah kurang dari 600. Ia sadar bahwa mereka tak mungkin memenangkan perang ini dan menyadari bahwa menyelamatkan nyawanya adalah satu-satunya hal yang penting baginya. Ketika seseorang menyarankan agar mereka bertahan, Zion memukul wajahnya, tapi si pengecut itu menjerit kesakitan. Walau para komandan tahu bahwa pecundang ini hanyalah badut otak kosong, Zion tetap memerintahkan pasukannya untuk mundur, tanpa menyadari bahwa pasukan Zektet hanya menggunakan 2.000 kuda tanpa penunggang untuk membuat pasukannya terlihat lebih besar. Ketika para ksatria mundur, pasukan Ellen terus menghabisi mereka. Akhirnya mereka menembus kolom kavaleri kedua, dan ketika pasukan utama didorong mundur, mereka menuju ke arah Zion. Saat Tiger berteriak padanya untuk menyerah, ia mengatakan bahwa ia datang untuk menghukumnya karena menghancurkan kotanya dan menyerang rakyatnya. Namun Zion mulai berkata bahwa rakyatnya sama tak bergunanya dengan wajahnya yang menjijikkan dan menantang Tiger untuk duel. Saat Tiger maju, Zion menyuruhnya meminjam tombak. Tanpa terguncang oleh pecundang itu, Tiger mengatakan bahwa busurnya adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Ketika ia menembakkan panah, Zion berkata bahwa ia lebih tak berguna dari bidikannya. Meski begitu, Tiger menembakkan panah lagi dan mengenai titik yang sama 3 kali. Saat Zion mulai menyerbu, Tiger melepaskan tembakan terakhir, meluncurkan panah dengan presisi sempurna hingga menembus lengan Zion. Tapi wajahnya sedikit tergores ketika si pecundang itu menjerit, bertanya-tanya bagaimana ia bisa tertusuk. Ellen menyadari bahwa Tiger sengaja membidik titik yang sama agar panah menembus perisai. Ketika Tiger membidik lagi, pasukan Zion menyerbu untuk melindunginya. Saat pasukan Ellen menyerbu kembali, kedua pasukan saling beradu pedang. Namun Ellen mengatakan kepada Tiger bahwa duel itu bisa saja berakhir berbeda. Pada saat itu naga tersebut terbang ke langit. Ketika mereka menyadari bahwa Zion melarikan diri, busur Tiger mulai berbicara, memintanya menembak naga itu. Saat ia merasakan kekuatan di dalamnya, ingatan tentang penderitaan Tita melintas di pikirannya. Ketika ia memutuskan untuk membidik, Ellen melihat mana yang menyelimuti anak panahnya dan menyadari bahwa pedangnya meminjamkan sihir angin padanya. Pemandangan pemimpin mereka yang jatuh melemahkan semangat pasukan. Maka ketika Ellen mengangkat pedangnya dengan kemenangan, ia menyatakan bahwa Tiger telah mengeksekusi Zion. Keesokan paginya, setelah Tid memanggang roti untuk tuannya, ia memutuskan untuk membangunkannya. Saat mereka sarapan, Ellen mengungkapkan bahwa ia akan kembali ke ibu kotanya dan bertanya-tanya bagaimana Tiger akan menghentikan perang ini. Tetapi ia sendiri tidak tahu. Di Kekaisaran Nardier, Sang Nardier marah atas mundurnya Gainon dari pertempuran setelah kekalahannya. Namun saat jenderalnya bertanya bagaimana mereka bisa menyingkirkan Tiger dan Ellen sementara itu, Sang Nardier menyuruhnya menyewa kelompok pembunuh bayaran terkenal bernama Sash dan mengatakan bahwa ia akan mengirimkan seorang War Maiden lain melawan Ellen. Beberapa hari kemudian, Ellen mengungkapkan bahwa ia telah mendapat izin dari Raja Victor untuk melanjutkan perang, tapi Raja akan mengklaim Alsace jika wilayah itu jatuh ke tangannya. Ketika Alicia menawarkan diri untuk menyusup ke Manson, Ellen mulai menjelaskan kepada Tiger bahwa ancaman terbesar mereka adalah Luri, salah satu War Maiden yang mungkin digunakan oleh Nardier. Tapi setelah mengatakan itu, Luri tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan. Ingin memperkenalkan dirinya, ia berkata kepada Tiger bahwa ia adalah pembawa tombak pemurni. Namun saat Ellen memperingatkan Tiger agar menjauh dari wajah menjijikannya, Luri berkata pada Tiger bahwa ia datang untuk berbicara dengannya. Tak lama kemudian, mereka mulai masuk ke dalam hutan.
Tapi ketika Ellen dan Alicia ikut serta, Ellen berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan wanita itu sendirian bersama prianya. Saat Tiger bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan oleh Luri, ia pun memutuskan untuk mengatakan bahwa ia adalah salah satu sekutu Nardir, namun mengatakan bahwa Tiger tidak akan punya peluang melawannya. Saat itu juga, Tiger melihat perangkap di depan mereka. Dan ketika mereka berhasil menghentikan kuda mereka mulai bertanya-tanya apakah musuh itu adalah pembunuh bayaran. Saat Ellen mencabut pedangnya, ia menyadari bahwa mereka menargetkan Tiger karena ia nyaris terkena anak panah. Ketika sang pembunuh melompat ke pohon lain, ia meniupkan anak panah beracun yang ditepis oleh Ellen, namun Tiger menembakkan panah yang menancapkannya ke pohon. Melihat tatonya, Luri menyadari bahwa dia adalah seorang Sash. Namun saat pembunuh lain mencoba menyerang mereka, Alicia menangkis serangannya sebelum menghabisinya. Namun tiba-tiba seekor ular menggigit bagian miliknya. Tapi saat Ellen membelah ular itu, Tiger menyelamatkannya dari jatuh. Saat itu juga, ia mulai menyedot racun dari kanon besarnya sebelum ia meninggal. Tapi saat para pembunuh lainnya muncul, Luri mengaktifkan lapas untuk membangkitkan tombaknya, memanggil tombak es untuk membunuh mereka sekaligus. Dengan satu hentakan ringan, Luri membuat es itu hancur, namun memanggil Ellen sebagai kegagalan yang tidak berguna karena kehilangan fokus. Setelah ia pergi menunggang kuda, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota terdekat. Beberapa hari kemudian, setelah Alicia pulih, Ellen berkata padanya bahwa Tiger telah menyelamatkan nyawanya dengan memeras racun dari tubuhnya. Jadi, ia berencana memberinya hadiah besar. Saat si tak berguna berjalan untuk membersihkan diri, ia menemukan Luri di kolam air panas dan ia bersiap dengan tombaknya untuk mengakhiri hidup tak bergunanya. Keesokan harinya, Tiger masih merasakan bekas hantaman dari tongkat tebal dan panjang milik Luri. Jadi untuk menebusnya, ia memberinya semangkuk susu putih kental miliknya, meminta maaf karena telah melihatnya tanpa pelindung tubuh. Namun, saat ia mulai meneguk cairan putih keruh milik Tiger, Ellen menariknya sambil berteriak agar ia ingat bahwa ia adalah miliknya. Namun sadar bahwa semua orang sedang menatap mereka. Karena merasa muak dengan mereka, Luri berkata kepada Tiger bahwa ia adalah pria baik, namun menyadari bahwa ia hanyalah anjing milik Ellen. Maka setelah ia mulai pergi, Ellen berkata kepada Alicia untuk memperkuat perbatasan mereka, karena ia berpikir bahwa Luri akan segera melancarkan perang terhadap mereka. Dan seperti yang diprediksi, Luri mengumpulkan pasukan di perbatasan Ellen keesokan harinya, menempatkan pasukan Ellen di antara pasukannya dan kekuatan Duke of Nardir. Sejak awal, memang itu niat Nardir untuk membatasi pergerakan Ellen dengan membuat Luri mengalihkan perhatiannya sepanjang waktu. Seiring berjalannya hari, pasukan Luri terus maju ke arah mereka, tapi pasukan Ellen bersiap untuk pertempuran. Di dalam camp Luri, setelah ia mengetahui bahwa pasukan Ellen bergerak ke arah mereka, ia berkata mereka akan memusnahkan pasukan Ellen karena ia tidak berniat membubarkan aliansinya dengan Duke Nardir. Pada saat yang sama, pasukan Ellen menunggu di sisi barat pegunungan Tatra meskipun salju terus turun. Maka saat pertempuran dimulai, mereka meniup terompet dan mulai menembakkan anak panah sambil menyerbu satu sama lain. Saat mereka bentrok dan saling memusnahkan, Tiger menembakkan anak panah ke kaki seorang prajurit. Namun meski bertempur hingga matahari terbenam, kedua belah pihak akhirnya mundur tanpa kemenangan. Malam itu, di kamp Ellen, ia berkata kepada Tiger dan Alicia bahwa ia sendiri yang akan memimpin pasukan mereka keesokan harinya. Ia berkata mereka akan menghancurkan pasukan Luri. Namun saat pagi tiba, Alicia mengungkapkan bahwa pasukan Luri telah mundur sepenuhnya dan berlindung di pegunungan Tatra. Mendengar itu, Ellen menyadari bahwa mereka telah diperdaya karena hanya ada satu jalur menuju benteng di pegunungan dan mereka bisa dengan mudah dimusnahkan dari posisi bertahan. Hari yang sama, saat Tiger dan Ellen memutuskan untuk menyelidiki benteng, Ellen berkata bahwa tempat itu hampir mustahil untuk ditembus karena gerbangnya diperkuat oleh es. Namun ia yakin akan menemukan cara masuk. Saat pasukannya mulai menyerang, semua usaha mereka sia-sia karena mereka tidak berhasil maju sedikit pun. Malam harinya, Ellen berkata bahwa ia akan terbang menggunakan kekuatan Arapar dan akan menghapus semua musuh. Namun karena Alicia merasa itu terlalu berbahaya, Tiger pun mengusulkan rencana baru. Keesokan harinya, ia sudah menyeberangi pegunungan dengan kulit beruang dan teringat bahwa Alicia pernah mengatakan bahwa itu biasa digunakan para pemburu. Ia pikir itu penyamaran sempurna dan mengenakannya. Saat Tiger melanjutkan perjalanan, ia melihat seekor rubah di depannya. Namun saat ia melepaskan tembakan, ia menemukan rubah itu sudah mati dengan anak panah tambahan. Sebelum ia bisa mengklaim hasil buruannya, Luri muncul bertanya apakah ia yang menembak pertama. Saat ia mengatakan ia menunjukkan jarak tembaknya dan menembakkan panah lain ke tumpukan salju untuk meyakinkannya.
Saat matahari terbenam, mereka berlindung bersama dan Luri bertanya-tanya mengapa ia tidak melepas kulit beruangnya. Tapi Tiger berkata bahwa desanya melarangnya. Ingin merekrutnya, Luri mengajaknya bergabung dengan pasukannya. Namun Tiger berkata ia tidak bisa meninggalkan tanah kelahirannya. Keesokan paginya saat fajar, Luri bersiap kembali ke benteng. Jadi, saat ia melambaikan tangan, ia berkata bahwa ia tidak akan pernah melupakannya. Namun, Tiger mengikuti jejaknya ke benteng. Dan saat ia mencapai tepi gunung, ia melihat benteng itu di depannya. Maka keesokan harinya, ia kembali dengan pasukan dan menyadari bahwa bagian belakang dijaga dengan ringan. Ia pun berpikir para prajurit dapat menyusup melalui pertahanan dengan mudah. Pada saat mereka tiba, mereka menyadari bahwa bagian belakang telah diperkuat dengan barikade. Tetapi saat Ellen memberitahu Tiger bahwa mereka akan melanjutkan rencana awal, ia berkata bahwa ia bisa menghancurkan gerbang itu. Setelah menunggu hingga matahari terbenam, Ellen mulai berlari menuju gerbang. Saat ia menghunus pedangnya, ia memanggil mana angin dari pedang itu. Ia meluncurkan lelai Hadamos untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, ketika serangannya menghilang di depan matanya, ia sadar bahwa itu hanya menyokkan gerbang tersebut. Tapi ketika pasukan pertahanan menembakkan anak panah ke arahnya, Tiger menyelamatkannya dari kematian. Marah karena intervensinya, Ellen mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memenangkan perang. Tapi Tiger menyadari apa yang harus ia lakukan dan meminta bantuan dari Arafar. Saat angin dingin bertiup di wajahnya, Tiger menarik sebuah anak panah dan cahaya kuat bersinar dari busurnya. Jadi, ketika ia menembakkannya, pancaran cahaya itu mengebor gerbang. Dan saat gerbang itu hancur, Ellen memerintahkan pasukannya untuk menyerbu masuk. Mereka segera mengikutinya. Namun, seorang pembunuh mengamati mereka dari sisi. Dan tepat saat Luri menemukan bahwa gerbang telah hancur, Tiger mulai menembakkan anak panah ke dalam. Dengan Ellen memimpin garis depan, Tiger membunuh seorang pemanah untuk melindunginya. Tapi ketika Luri muncul di hadapan mereka, bertanya-tanya apakah dia datang untuk dihajar, Ellen bersumpah untuk membuatnya menelan kata-katanya. Saat ia menyerbu lebih dulu, Luri bersiap dengan tombaknya. Tapi saat senjata mereka berbenturan, Ellen dengan cepat mundur. Seketika, Luri menyerang balik. Tapi ketika Ellen menghindari serangannya, Luri menusukkan tombaknya untuk memanggil bongkahan es. Namun Ellen selangkah lebih maju dan melepaskan lelai Hatimos untuk menghancurkannya. Meski begitu, Luri membekukan tanah hanya dengan sedikit sentuhan. Tapi saat ia mengaktifkan tombaknya untuk menciptakan dinding es, mereka kembali menyerbu satu sama lain. Keduanya melepaskan kekuatan yang meledak menjadi pancaran energi besar. Pemandangan kekuatan mereka yang luar biasa membuat para prajurit terpukau. Tapi saat Ellen dan Luri mulai kelelahan, si pembunuh mendarat di kolam, berusaha memanfaatkan gangguan mereka, tapi justru terbunuh. Setelah Tiger menembakkan panahnya, Luri menyadari bahwa dialah pemburu yang pernah ia temui. Tapi Tiger bertanya-tanya siapa sebenarnya targetnya. Setelah mendapat tamparan keras karena kelicikannya, Luri memutuskan untuk bertanya pada Tiger mengapa ia menyelamatkannya. Namun, si bucin mengatakan bahwa ia hanya membalas kebaikannya karena telah menemaninya, dan bahwa tujuan utamanya ikut perang adalah untuk melindungi tanah airnya. Saat Luri mendengar kata-kata itu, ia menganggapnya jujur dan menyatakan bahwa ia akan bersikap netral dalam perang. Ini menjamin bahwa Ellen bisa memusatkan serangannya pada pasukan Nardier. Tapi Nardier sudah melanjutkan ke rencana berikutnya. Dengan menggunakan ritual kerajaan, ia berhasil membawa paksi baru ke medan perang. Dalam bentuk satria kerajaan bernama Roland, komandan paling ditakuti di Brun, yang bisa membantai ribuan musuh sendirian. Dengan zirah hitam, ia menggunakan pedang tak kasat mata bernama Durandal dan telah menjadi pelindung perbatasan barat Brun. Tapi setelah menerima perintah dari Raja Brun, ia menyadari bahwa tugasnya adalah melenyapkan Tiger dan seluruh sekutunya. Sementara itu, Tiger sedang menikmati waktu istirahat dari peperangan. Dan dengan 5.000 ksatria Zektet di pasukannya, ia telah kembali ke Alsace. Akhirnya, Lord Hughes memutuskan untuk mendukungnya dengan lebih banyak pasukan. Jadi, saat mereka kembali berperang dan bergerak menuju wilayah barat Terito, mereka membentuk markas 5 mil dari wilayah Adipati Nardier. Beberapa hari kemudian, setelah mereka berpindah ke kota baru bernama Sonier, Tiger duduk dalam pertemuan dengan para kepala desa setempat. Saat mereka mengatakan senang menjamunya, mereka berjanji akan menyediakan apapun yang ia butuhkan. Setelah pertemuan, Tiger mulai bertanya-tanya kabar apa yang beredar di ibu kota. Tapi ketika Hughes mengungkapkan bahwa ia akan kembali ke tanah miliknya, ia menyuruh Tiger untuk menikmati waktu selama masih bisa. Maka hari itu, Tiger memutuskan untuk berbaring di tepi sungai, menikmati suara alam yang indah. Tapi ketika Luni terbang ke arahnya, membuatnya terguling ke air, ia sadar bahwa itu adalah hewan peliharaan Ellen. Tapi hewan itu terbang pergi, dan seorang gadis muncul dari semak tanpa perlindungan plot armor. Saat ia mulai mengejar naga itu, Tiger merasa matanya yang tak berguna akan menjadikannya pria sejati karena melihat semua adegan tersebut. Tapi gadis itu belum menyadari kehadirannya dan menabraknya.
Kemudian di tenda, saat Sophia memperkenalkan dirinya kepada Tiger, ia meminta maaf karena berakhir dalam 5 detik. Tapi Sophia mengatakan itu juga adalah kali pertamanya. Saat ia mulai mengatakan bahwa ia datang dalam urusan resmi, ia memberitahu mereka bahwa Raja Brun sedang sakit dan tidak bisa menemuinya. Ia telah dikirim sebagai utusan oleh Raja Victor untuk menjelaskan posisi mereka dalam perang. Tapi ia menemukan bahwa Tiger dituduh sebagai pengkhianat dan telah dicopot dari pangkat dan gelarnya. Malam itu, saat Tiger mengasah panahnya, ia mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa dicap sebagai pengkhianat. Tapi pada saat yang sama, di dalam tenda, Sophia mengatakan kepada Ellen bahwa para gadis perang lainnya menjauh dari konflik ini, tapi ia khawatir para sekutu Tiger akan meninggalkannya karena ia dicap sebagai pengkhianat. Keesokan harinya, saat Bertrand melaporkan bahwa Ordonapar semakin mendekati kamp mereka, ia mengatakan bahwa pasukan itu dipimpin oleh Ksatria Kegelapan. Maka, pasukan Ellen mengambil posisi di tengah padang oranye, siap untuk bertempur. Saat Roland menampakkan pedangnya, bilahnya memanjang di atasnya. Maka saat ia mulai menyerbu ke depan, pasukannya mengikutinya. Dengan amarah, Roland menebas pasukan Ellen, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Maka ketika Ellen menyadari bahwa dia adalah ancaman, ia menyerbu ke arahnya. Tapi benturan pedang mereka hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Saat itu juga, sekelompok prajurit mulai menyerang ke arah Roland. Namun ketika dia membunuh mereka dengan satu tebasan, dia mulai menyerang Ellen. Dan kekuatannya yang luar biasa membuat Ellen terjatuh dari kudanya. Ketika Ellen menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, dia dengan susah payah menghindari serangannya. Tapi ketika Tiger muncul dengan busurnya, Roland langsung menerjangnya, berniat menghabisi nyawanya. Roland mengayunkan pedangnya. Tapi saat Tiger menembakkan anak panah ke langit, dia berhasil menyelamatkan Ellen. Seketika, Roland mengejar mereka, bertekad untuk menangkap Tiger. Tapi panah itu kembali ke kuda Roland. Saat itu, Roland sadar bahwa itu bukan tembakan yang meleset. Namun ketika Ellen menyadari bahwa Tiger terluka, pasukan Roland mulai menyerbu mereka. Tapi Sophia muncul pada saat itu. Jadi, saat dia mengusir kuda mereka untuk mengalihkan perhatian, dia membangkitkan kekuatan tongkat saktinya, mengaktifkan Palpara. Tongkatnya melepaskan cahaya keemasan yang menciptakan penghalang kuat untuk menolak mereka. Tapi karena Roland tetap berdiri, menyadari bahwa Sophia hanya mencoba mengulur waktu, dia berkata bahwa dia tidak bisa dihentikan. Saat itu, tongkat Sophia bersinar, menandakan bahwa dia sedang menghadapi lawan yang sangat kuat. Namun ketika dia mencoba memperkuat penghalangnya, Roland menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Dia langsung menyerangnya. Tapi ketika Sophia berhasil menahan semua serangannya, dia mengaktifkan Murishim dan menghilang dari pandangannya. Untungnya, Ellen dan Tiger telah pergi cukup jauh. Namun, ketika prajurit Roland melaporkan bahwa pasukan bantuan Tiger telah menyergap dari belakang dengan Mashes memimpin garis depan, Roland memerintahkan pasukannya untuk membentuk formasi. Namun, dia teringat bahwa dia sempat mencoba menemui raja setelah menerima perintah untuk menghancurkan pasukan Tiger. Tapi Duke Genon mengatakan bahwa sang raja terlalu sakit dan Duke de Nardier berjanji akan memimpin peperangan melawan para pemberontak lainnya. Roland menganggap mereka berdua sebagai pembohong yang menyebalkan, tapi akhirnya memutuskan untuk membunuh Tiger agar bisa kembali ke istana raja. Malam harinya, ketika Ellen tiba di tenda Tiger, dia berkata kepada Tita agar keluar, karena dia ingin berbicara dengan pria yang ia cintai. Maka dengan si buruk rupa itu tak punya alasan untuk melawan, dia memutuskan untuk pergi. Dan saat Ellen senang bisa berdua saja dengan Tiger, dia menyuruhnya merasakan getaran dari niatnya, dan berjanji akan memimpin pasukan mereka jika dia tidak ada. Pada malam yang sama, saat dia sedang menatap perkemahan, Sophia muncul di sampingnya. Dan ketika dia menyadari bahwa Ellen telah memutuskan untuk menggunakan teknik seni naga melawan Roland, dia menawarkan bantuan dalam peperangan. Pada saat yang sama di tenda Roland, asistennya yang bernama Richard mengatakan bahwa Tiger hanya mencoba membela tanah airnya. Namun, ketika dia bertanya-tanya apakah mereka harus tetap melanjutkan serangan, Roland mengatakan mereka akan tetap sesuai rencana. Keesokan paginya saat fajar, Ellen dan pasukannya mulai menyeberangi sungai. Tapi saat Tiger terbangun, dia melihat Tita tertidur di sisi. Ketika dia melihat busurnya, dia teringat bagaimana dia terluka. Maka saat dia mulai berpikir bagaimana caranya melindungi tanah airnya, dia merasakan kekuatan mistis di dalam busur itu. Tak lama kemudian, dia mengikuti arah kekuatan itu bersama Tita yang menemaninya. Dan ketika dia mulai lemas karena luka-lukanya, Tita tetap berada di sisinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, busur itu mulai bersinar. Tapi ketika mereka melihat pintu masuk di hadapan mereka, mereka sadar bahwa mereka telah sampai di kuil kuno. Sementara itu di medan perang, Ellen dan pasukannya siap bertempur. Setelah meninggalkan para prajurit yang terluka dan berhasil menyeberangi sungai sebelum matahari terbit, mereka mengambil posisi menghadap selatan. Tapi Ordonapar membentuk formasi bulan sabit. Menurut strategi mereka, pasukan pertama akan menggerogoti penjaga depan Ellen, sementara pasukan kedua menyerang dari samping, hingga akhirnya seluruh pasukan Ellen dihancurkan.
Saat itu Richard memerintahkan pasukan pertama untuk menyerang. Tapi di kuil, Tiger dan Tita melihat gambar-gambar aneh di dinding. Saat mereka tiba di depan ukiran seorang gadis, Tita mengatakan bahwa itu adalah gambaran Tirnapal, dewi yang menguasai kegelapan dan kematian. Dengan keinginan Tiger yang masih kuat untuk mendapatkan kekuatan, dia memutuskan untuk bertanya pada sang dewi apakah dia memanggilnya. Tapi ketika Tirnapal mulai berbicara melalui tubuh Tita, dia berkata bahwa Tiger datang sendiri karena menginginkan kekuatannya. Pada saat yang sama, pasukan Roland sedang menghancurkan pasukan Elen. Maka, saat Tirnapal mengatakan bahwa sekutunya sedang dibunuh, dia bertanya apakah Tiger hanya akan terus menatap seperti pecundang. Melihat keraguannya, sang dewi mencoba pergi, tapi saat dia menawarkan kekuatannya, dia meminta Tiger membuktikan tekadnya. Melayang di depan matanya, dia berkata bahwa dia akan memberinya kekuatan jika busurnya mengakuinya. Tapi ketika Tiger bertanya apakah dia akan meninggalkan tubuh Tita, Tirnapal berkata bahwa tubuh itu sekarang miliknya. Bertekad membebaskan Tita, Tiger membidikkan anak panahnya padanya, dan cahaya energi menyelimuti busurnya. Maka, saat dia menstabilkan bidikannya dan menembak, anak panah itu berhenti di ujung kulit Tita dan sinar itu mengusir sang dewi dari tubuhnya. Setelah Tita kembali sadar, dia mulai gemetar karena syok, tapi Tiger menyelimutinya dengan jubahnya. Tak lama kemudian, dia mulai berlari menuju medan perang, sambil mengingat bahwa Tirnapal berkata ingin melihat dia melepaskan kekuatan barunya. Di medan perang, pasukan Roland mulai tenggelam. Tapi ketika Alisa memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka, mereka menembak para pria itu dengan anak panah. Sebelum pertempuran dimulai, mereka telah menggunakan karung pasir untuk mengubah arah sungai, membuat alirannya menuju dataran. Maka, karena Ellen sudah memperkirakan bahwa itu akan mengubah medan perang menjadi rawa berlumpur, dia berkata bahwa mereka bisa dengan mudah memancing musuh masuk. Jadi ketika dia berhasil menangkis serangan-serangan dari Roland, dia mulai berlari menjauh. Namun karena Roland sudah menyadari bahwa dia bermaksud menariknya menjauh dari pasukan utamanya, dia tetap memutuskan untuk mengejarnya. Pada saat yang sama, Tiger semakin mendekat ke medan pertempuran. Namun saat Ellen nyaris menghindari serangan Roland, dia melepaskan sihir angin untuk terbang setinggi 100 kaki. Sebelum Roland bisa membalasnya, Sophia berlari ke arahnya dan melontarkan mantra yang membanjirinya dengan kilatan-kilatan cahaya kuning, mengalihkan perhatiannya cukup lama agar Ellen bisa melepaskan Leadimos. Saat mereka mendengar jeritannya di angin dingin Arapar, Sophia bertanya-tanya apakah dia sedang sekarat. Namun Roland membelah angin dengan tebasan pedangnya. Meski begitu, dia sudah kelelahan. Tetapi saat dia tetap maju, Tiger menembakkan panah dari jarak 1 mil. Saat dia turun dari kudanya, Roland memutuskan untuk bertanya padanya, apakah benar dia mengundang pasukan Zekted ke wilayah mereka. Ketika Tiger mengiyakan, dia berkata bahwa dia menyewa mereka untuk melindungi Alsace. Namun Roland menganggap alasannya tidak relevan dan berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan para pemberontak bebas berkeliaran di negara mereka. Saat dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan berkata bahwa dia siap bertarung dengan segenap kekuatannya, Ellen berpikir bahwa mereka berada dalam masalah besar. Pada saat itu, Tiger jatuh sakit karena lukanya. Tetapi ketika Roland menyerbu ke arah mereka, dia berhasil membidiknya dengan panah. Tekadnya untuk melindungi Alk memberinya kekuatan. Jadi, saat dia melepaskan panah energi, Roland mencoba menebasnya. Namun, mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya yang berada di pihak yang benar. Setelah menyimpulkan bahwa dia sedang melindungi rakyat, dia berhasil membelah panah itu, menyebabkan tanah meledak di hadapan mereka. Saat asap menghilang, Roland masih berhasil berdiri. Tetapi ketika Ellen bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi, dia jatuh berlutut mengakui kekalahan. Dia telah kehilangan seluruh kekuatan untuk mengangkat pedangnya. Dan saat dia menyadari bahwa dia berada di pihak yang salah tanpa pernah menyadarinya, dia mengatakan bahwa dia menyerah, namun Tiger pingsan. Pada hari yang sama, Ordo Napar menarik diri dari peperangan. Dengan Roland telah kehilangan setengah dari pasukannya. Maka ketika Richard menandatangani perjanjian damai, dia menyetujui untuk mengubur para prajurit mereka di sisi barat bukit. Sementara Geralt yang mewakili pasukan Ellen menyetujui untuk mengubur pasukan mereka sendiri di sisi timur. Pada saat yang sama, Tiger dan sekutunya tengah melakukan pertemuan dengan Roland. Tetapi ketika dia memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke ibu kota, dia berkata bahwa dia ingin bertemu dengan raja. Namun Tiger mencoba memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Tapi Roland berkata bahwa dia harus menebus kesalahannya karena telah menyerang mereka. Keesokan harinya, Ellen memberitahu Tiger bahwa dia akan kembali ke Zaktet. Dan saat dia menjelaskan bahwa sahabat terbaiknya, yang juga seorang gadis perang, sedang diserang oleh gadis perang lainnya, dia berkata bahwa dia harus membelanya. Mereka telah berjanji bertahun-tahun yang lalu bahwa mereka akan saling mendukung jika berada dalam bahaya. Dan Ellen merasa dia harus menepati janjinya, apalagi sekarang Sasha telah kehilangan kemampuan berjalan sendiri. Ellen berkata bahwa dia sangat membutuhkan bantuannya sekarang.
Maka Tiger berkata padanya bahwa dia akan memimpin pasukan sampai dia kembali. Beberapa hari kemudian, saat Roland tiba di istana menuntut untuk bertemu raja, dia dibawa ke sebuah ruangan pribadi. Tapi saat dia mencoba menendang pintu, dia menyadari bahwa dia telah dikunci di dalam. Saat itulah dia mulai mendengar suara Gainon melalui pengeras suara. Dan saat dia menuduhnya sebagai kegagalan, dia melepaskan ribuan lebah beracun ke dalam ruangan, mengatakan bahwa kematian adalah hukumannya. Sementara itu, Ellen dan Alicia sudah dalam perjalanan menuju Zid bersama lebih dari setengah pasukan. Maka saat Sophia mengucapkan selamat tinggal kepada Tiger, dia memutuskan untuk mengikuti jejak mereka. Pada hari yang sama, Marcius memberitahu Tiger bahwa Roland telah dieksekusi. Tapi di saat yang sama, di kastil, Nardir marah pada Gainon karena telah membunuhnya, dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan melindungi perbatasan barat negara mereka. Gainon mengatakan padanya agar lebih khawatir tentang perbatasannya sendiri, karena pasukan besar Muisolin sedang maju ke kerajaannya. Sementara itu, pasukan Muisolin telah menyerbu wilayah Duke Nardir, dan terus menguasai lebih banyak wilayah. Mereka adalah pasukan kuat yang mempraktikkan perbudakan dan akan menyerang negara lain untuk merampas sumber dayanya. Dan setelah tiba di kota pertama, mereka menghancurkan semua rumah dan menawan seluruh penduduk. Mereka adalah pasukan berjumlah 20.000 tentara. Namun, sebagai tanggapan atas serangan mereka, Nardir memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi dua dan menuju ke selatan dengan kontingen berjumlah 7.000 prajurit. Dia telah menciptakan rencana untuk memancing mereka masuk lebih dalam ke wilayahnya dan akan menghancurkan kepulauan Muis. Bahkan setelah mengirim 13.000 orang pasukannya untuk melindungi ibu kota dari invasi Gainon. Sementara itu, Tiger mencoba membuat strateginya sendiri untuk perang. Namun teringat bahwa Roland telah meninggalkan pedangnya kepadanya sebagai bukti bahwa dia mengakui perjuangannya sebagai sesuatu yang benar. Beberapa jam kemudian, dia memutuskan untuk memberitahu para komandannya bahwa dia akan menuju ke Tenggara bersama pasukannya dan berkata bahwa tujuan mereka adalah bertahan hidup dan melindungi kota-kota lain. Ketika Hughes bertanya mengapa mereka tidak memperkuat pertahanan mereka saja, Tiger menjawab bahwa pertahanan mereka tidak akan mampu menahan musuh karena jumlah pasukan mereka sangat sedikit dan tidak ada pasukan lain yang akan mendukung mereka. Maka keesokan harinya, Tiger berangkat bersama 1.700 prajuritnya, memimpin mereka ke wilayah baru. Namun Tita sedang berdoa kepada para dewa agar mereka kembali dengan selamat. Sementara itu, pasukan Muisol tengah menggiring para warga sipil. Tetapi seorang pria jatuh pingsan dan Tiger menjadi marah melihatnya. Dia ingin menyelamatkan semua orang. Namun dengan jumlah pasukan musuh yang luar biasa besar, dia mulai bertanya-tanya bagaimana dia bisa membangkitkan kekuatan tir napal. Namun, saat mereka memutuskan untuk pergi dan mulai berjalan melewati pegunungan, mereka melihat sekelompok tentara sedang mengejar seorang gadis. Namun ketika gadis itu terjatuh, anak panah menembus tengkorak para tentara itu. Ketika Tiger muncul di hadapan gadis tersebut, ia melihat bahwa gadis itu ketakutan. Maka sambil menyebutkan namanya, ia mengatakan bahwa ia adalah pria dari Brun. Kata-kata ini membawa kelegaan di hati gadis itu. Dan ketika ia menyadari siapa dirinya, ia pingsan dalam pelukannya. Saat matahari terbenam, ketika pasukan Pulau Muis hendak mendirikan kemah, seorang utusan memberitahu Jenderal Kashim bahwa 200 tentara Inggris telah menyerang sisi kiri mereka dengan batu dan anak panah. Maka, sang jenderal memerintahkannya untuk menghabisi mereka dengan 3.000 orang, sambil mengatakan bahwa kekuatan utama mereka akan memiliki kurang dari 2.000 kesatria. Maka atas perintahnya, pasukan berjumlah 3.000 orang mengejar para penunggang kuda Brun. Namun setelah melewati celah sempit, mereka tiba di jalan buntu. Para tentara itu sadar bahwa jumlah mereka kalah banyak dibanding pasukan Tiger. Dan saat ketakutan membuat mereka kehilangan kendali, pasukan Tiger memanfaatkan momen itu untuk menyerang dan akhirnya membunuh mereka semua. Namun setelah pertempuran usai, Tiger senang karena setiap tentara ternyata hanyalah karakter dalam anime ini. Saat pasukannya mulai mengumpulkan perbekalan, hari-hari berlalu dan pasukan Tiger terus mengikis kekuatan tentara Pulau Muis, mengurangi jumlah mereka hingga tinggal 18.000. Dalam upaya putus asa untuk menghalau mereka, Kashim memutuskan untuk mengeksekusi 10 sandera dan mengorganisasi unit berjumlah 3.000 tentara, menempatkannya di depan kekuatan utama. Ia yakin bahwa pasukan Tiger tidak akan mampu menyerang secara langsung karena kalah jumlah. Namun, Tiger akhirnya muncul dengan 600 orang. Tiger berkata bahwa ia datang untuk menghukum mereka karena menculik warga sipil. Tetapi Kashim memerintahkan pasukannya untuk menembaknya begitu ia masuk dalam jangkauan. Saat itu pasukan besar muncul dari pegunungan. Ketika Tiger memerintahkan mereka untuk menyerang, Kashim mengatakan bahwa pasukan mereka tidak berguna. Dari kejauhan, Tiger melepaskan anak panah yang terbang bermil-mil sebelum menancap di kepala Kashim, sementara anak panah lainnya membunuh asistennya.
Melihat jenderal mereka tewas, para tentara kehilangan semangat dan mulai melarikan diri. Namun, Tiger memerintahkan pasukannya untuk menghabisi mereka. Beberapa jam kemudian, ketika Tiger menemukan semua tawanan, ia memutuskan untuk membebaskan mereka. Seorang gadis berterima kasih karena telah membalaskan dendam ayahnya. Malam itu di kemah, Geralt mengatakan kepada Tiger bahwa mereka masih memiliki sekitar 1.500 orang, namun lebih dari 400 diantaranya terluka parah. Saat itu juga, Rurik muncul dan mengungkapkan bahwa seorang jenderal Pulau Muis lainnya sedang memimpin pasukan pendahuluan berjumlah 30.000 orang. Tiger sadar bahwa mereka dalam masalah besar. Ingin melindungi warga sipil, Tiger mulai mengawal mereka. Namun, ketika seorang utusan mengungkapkan bahwa unit tentara Pulau Muis berjumlah 4.000 orang semakin mendekat, Tiger segera bergerak dengan beberapa anak buahnya. Namun, pasukan itu hanya beberapa meter jauhnya. Bahkan ketika mereka melepaskan anak panah, Tiger sadar mereka tidak melambat. Saat itu, ia melihat pasukan baru. Setelah melihat bendera mereka, ia menyadari itu adalah pasukan milik Luri Lemila. Sementara itu, Ellen dan Alicia telah tiba di kastil Sasha. Ketika Ellen bertanya siapa yang menyerang pasukannya, Sasha mengatakan bahwa itu adalah putri kilat dari pusaran petir, Elizabeth Fomina atau Eliza. Ketika Ellen bertanya mengapa ia melakukannya, Sasha menjelaskan bahwa Alicia menuduh tentaranya sengaja memancing kelompok bajak laut menuju pasukannya, dan karena itu memutuskan kontak, lalu kembali dengan serangan. Saat mendengar itu, Ellen berpikir bahwa Eliza adalah wanita jelek tanpa pantat. Maka, ia menawarkan diri untuk mengambil alih pertempuran, dan bersumpah akan menendang pantat menjijikan Eliza kembali ke wilayahnya. Sementara itu, di kamp Pulau Muis, Panglima tertinggi bernama Barbaros bertanya-tanya mengapa pasukan Luri memutuskan untuk bersekutu dengan pasukan Tiger. Karena merasa punya peluang dengan wanita pejuang, ia mengirim utusan untuk menawarkan dukungan kepada Luri, mengatakan bahwa ia akan bergabung jika Luri cantik. Pada saat yang sama, Luri mengatakan kepada Tiger bahwa ia tampak lebih menyedihkan daripada yang ia ingat, dan wajahnya yang tidak berguna hanya akan membuatnya dimanfaatkan. Ketika Tiger bertanya mengapa ia membantunya, Luri menjawab bahwa ia menginginkan imbalan. Namun, saat ia meminta bantuan pasukannya, Luri berkata bahwa keputusasaan membuatnya terlihat lemah dan tidak berguna. Meski begitu, Tiger kembali memohon bantuannya, mengatakan bahwa ia tidak memiliki apapun sebagai imbalan. Tapi Luri berpikir bahwa Tiger memiliki banyak hal yang ia inginkan. Ia tidak pernah lupa bagaimana Tiger meledakkan gerbang benteng dan berharap Tiger akan meledakkan gerbang miliknya juga. Setelah Tiger menunjukkan busur sucinya, Luri merasa senjata itu tidak berguna, namun Tiger mengatakan itu adalah warisan keluarganya. Namun, ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan terkadang membuatnya pingsan. Luri berkata, ia ingin pingsan karena beban besar milik Tiger. Lalu mereka berjabat tangan sebagai tanda kerjasama. Malam itu, ketika Tiger memeriksa gadis yang mereka selamatkan sebelumnya, ia mengatakan bahwa namanya adalah Regime dan meminta bantuan padanya. Sementara itu, seorang wanita seksi dengan plot panas sedang menunggu pertempuran. Ketika asistennya datang dan memberitahu bahwa unit kavaleri berjumlah 3.000 orang terlihat di selatan, ia tahu itu adalah Ellen. Namanya adalah Alicia. Dengan Ellen memimpin pasukan gabungan dari tentaranya dan milik Sasha, mereka siap untuk berperang. Dengan kedua pasukan saling menatap dari sisi berlawanan dataran, Alicia mulai menyerbu dengan anak buahnya. Maka saat Ellen mencabut pedangnya, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Tak lama kemudian, ia mulai mengejar Alicia dan mengaktifkan fantasem pedangnya. Dia meluncurkan Lehatimos ke arahnya. Namun karena Alicia sudah melompat menjauh, dia melepaskan kekuatan dalam cambuknya untuk menghantam tanah. Saat Ellen melompat mundur sejauh 200 yard, Alicia merasa yakin akan menang dan memberitahu Ellen bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Tapi di sisi lain, Alicia menyemangati pasukannya untuk terus bertarung. Ketika Ellen melepaskan tornado cahaya, dia menggunakan mana anginnya untuk mempercepat serangan ke arah Alicia, menghindari ledakan petirnya. Namun saat berkas energi mereka bertabrakan, milik Alicia lebih kuat dari milik Ellen, membuat Ellen terhempas dan tersandung di tanah. Namun, dia tidak mau menyerah. Maka saat dia memanggil angin yang lebih kuat, dia melepaskan Lelai Hadimos. Tapi Alicia membalasnya dengan ledakan petir yang melahap angin tersebut sebelum meledak hebat. Ketika asap menghilang, Eliza menyadari bahwa ledakan itu mendorongnya mundur beberapa yard. Tapi saat dia melihat bahwa Ellen masih berada di tempat yang sama, dia sadar bahwa dirinya kini unggul. Namun, ketika Ellen hendak mengakhiri pertarungan, Alicia memberitahunya bahwa Nardier dan Gainon telah menyiapkan pasukan mereka. Meski dia tidak mengetahui niat Gainon, dia mengungkapkan bahwa sekelompok penyerbu dari Mussolin sebanyak 40.000 orang telah menyerang Brunn. Tujuan dari serangannya selama ini hanyalah untuk memancing Ellen menjauh dari medan perang. Jadi karena tujuannya sudah tercapai, dia mengusulkan agar mereka membuat kontrak untuk mengakhiri pertarungan dan mengalihkan fokus ke para perompak.
Dengan Ellen yang ingin mengakhiri semuanya, dia memutuskan untuk setuju. Namun saat Ellen menyuruhnya meminta maaf kepada Sasha, Eliza berjanji akan melakukannya. Keesokan harinya, Ellen menjelaskan semuanya kepada Sasha, lalu mulai kembali ke Brun. Sementara itu, di Brun, Luri mengusulkan rencana untuk mengalahkan pasukan Muisol dalam satu pertempuran. Tapi saat Tiger merasa mereka tidak mungkin menang, Luri menyarankan agar mereka mengincar panglima tertinggi, karena mereka tidak bisa memutus jalur logistik. Setelah dia memaparkan strateginya, Tiger merasa mereka punya peluang. Tapi saat dia bertanya-tanya mengapa Luri benar-benar membantu mereka, Luri berkata bahwa dia menginginkan hadiah khusus sebagai balasannya. Sementara itu, pasukan Muisol terus masuk lebih dalam ke Brun. Namun mereka bergerak dalam 7 unit terpisah dengan jarak tertentu di antara mereka. Sehingga, jika terjadi serangan mendadak, mereka bisa dengan mudah menghancurkan musuh. Malam itu di camp Muisol, utusan mengatakan kepada Barbaros bahwa gadis perang meminta dia mundur. Tapi seorang pengintai mengungkapkan bahwa pasukan Tiger sedang berkemah di balik perbukitan. Dia mengatakan bahwa mereka menemukan camp yang berisi 2.000 warga sipil yang sebelumnya ditangkap oleh Kashim. Saat itu juga, Barbaros mengambil keputusan dan menyatakan perang terhadap Luri. Pada saat yang sama, pasukan Tiger telah menduduki bukit dan saat dia yakin mereka akan menang, salju mulai turun. Ketika pagi tiba, pasukan Pulau Muis telah tersebar di dataran dan mereka memulai pertempuran dengan mengejar sayap depan Tiger, sementara unit lain mengepung benteng di gunung. Mereka terbagi dalam 4 divisi. Namun saat 3 divisi terakhir dan bahkan pasukan utama mengejar para warga sipil, pasukan Tiger dan Luri melancarkan serangan mendadak dari bukit yang tertutup salju. Ketika mereka melepaskan panah, Luri melepaskan ledakan es yang menghancurkan mereka. Maka, saat Tiger menembakkan panahnya sendiri, mereka melompat turun dari bukit dan mulai membantai musuh. Saat Geralt melemparkan kantong anak panah baru kepada Tiger, Luri khawatir apakah dia bisa bertahan sendiri. Tapi Tiger menyuruhnya menjaga tenda Barbaros setelah dia menemukan pasukannya disergap dari bukit kedua. Dia sadar mereka telah masuk ke dalam jebakan Luri. Namun pada saat yang sama, unit lain yang menyamar sebagai warga sipil menyadari bahwa unit utama Tiger telah memulai serangan, sehingga Rorik memerintahkan para prajuritnya untuk bergabung. 2.000 prajurit yang menyamar itu menghadapi divisi kelima Muisol, didukung oleh unit Tiger. Sementara itu, warga sipil yang asli bersembunyi di benteng puncak bukit. Karena malam sebelumnya, Tiger telah meminta mereka bekerja sama dengan rencananya. Dan saat salah satu dari mereka berdiri untuk mendukung, yang lain akhirnya setuju. Saat Tiger dan Luri melanjutkan serangan, mereka mulai mendekati unit utama Barbaros. Namun divisi ke-6 telah berubah arah untuk mengejar mereka. Dengan Tiger yang semakin putus asa, dia memerintahkan pasukan cepatnya untuk mencegat mereka. Tapi para prajurit sudah kelelahan dan Tiger tahu mereka hampir mencapai batas kemampuan. Saat pasukan Muisol menyusul mereka, mereka mulai membantai pasukan cepat, sementara divisi ke-6 terus mendekati pasukan gabungan. Saat Luri dan Tiger terus membunuh musuh, unit utama Barbaros bergerak menjauh dari pertempuran. Setelah mengerahkan unit ke-6 dan ke-7 ke sisi pasukan Tiger dalam upaya mengepung mereka, Barbaros menjaga jarak aman dari panah Tiger. Sementara itu, tangan Tiger mulai kram. Tapi saat Geralt memberinya kantong panah baru, dia menyuruh Luri untuk pergi selagi sempat. Namun, Luri mengatakan bahwa dia bukan pengecut. Dan saat dia terus menumpas pasukan musuh, dia berkata bahwa dia akan bertarung sampai akhir. Saat itu, pasukan baru tiba, dan ketika para komandan mereka memerintahkan untuk membunuh pasukan Muisolin, mereka menyerang dari segala arah. Ketika Barbaros mengetahuinya, dia bertanya-tanya bagaimana Tiger bisa mengumpulkan pasukan tambahan. Tapi pengintainya mengatakan bahwa mereka adalah pasukan bantuan. Pada saat yang sama, salah satu komandan memanggil Tiger. Maka, saat Luri mengangkat tombaknya untuk menarik perhatian, dia terus membantai musuh, sementara kuda Tiger menghantam wajah lawan. Pada saat itu juga, komandan kedua menyebut namanya adalah Shei. Dan ketika dia mengungkapkan bahwa dia juga datang bersama 1.500 prajurit, dia mengatakan bahwa mereka sekarang berada di bawah komandonya. Saat komandan ketiga muncul, memperkenalkan dirinya sebagai August. Dia memberitahu Tiger bahwa dia memiliki 2.000 ksatria dalam pasukannya, dan bahwa mereka semua ingin mendukungnya. Saat mereka semua menunggang pergi, Luri berhasil melindungi Tiger, mengetahui bahwa dia terbawa oleh emosinya. Namun, ketika dia bertanya-tanya apakah Tiger ingin mundur, dia mengatakan bahwa dia akan terus bertarung karena dia menemukan tabung panah lagi di kamp Barbaros setelah mengetahui bahwa bala bantuan berjumlah 5.000 orang. Dia berpikir mereka masih punya peluang untuk menang dan memerintahkan divisi keempatnya untuk menyerang dari sisi bersama dengan unit utamanya. Maka, saat mereka menyerbu maju dan bentrok dengan bala bantuan, Barbaros mengira mereka akan menang. Namun, seorang pengintai baru mengatakan kepadanya bahwa 3.000 prajurit baru datang dari arah barat laut yang dipimpin oleh Mashes. Saat dia menyadari bahwa kematiannya sudah dekat, dia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tapi 6.000 tentaranya telah terbunuh. Malam itu,
Ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan 30% pasukannya, dia tahu bahwa dia harus menunggu bala bantuan datang. Namun, pada fajar keesokan harinya, ketika seorang prajurit mengatakan bahwa armada mereka di perbatasan selatan telah ditenggelamkan oleh pasukan Duke Nardir, Barbaros memerintahkan pasukannya untuk mundur, menerima bahwa Tiger telah mengalahkannya. Malam itu, seorang pecundang mulai memuji Tiger atas kemenangan mereka. Tapi pria malang itu terlalu lelah untuk mendengarkan omong kosongnya. Namun, malam yang sama saat Luri memberitahunya bahwa pasukan Muisol telah mundur ke negara mereka, Tiger pingsan di pangkuannya dan dia menyadari bahwa dia sangat kelelahan akibat semua pertempuran. Keesokan harinya, saat udara dingin dari perlengkapan naga milik Luri membangunkannya, dia menyadari bahwa Ellen sudah dekat. Malam harinya, saat Tiger dan Ellen memandang bintang, dia memutuskan untuk meminta maaf karena telah membuat prajuritnya terbunuh. Tapi Ellen menyuruhnya berbaring di sampingnya dan menggenggam tangannya sebagai tanda dukungan. Saat dia bertanya-tanya apakah dia menyesali pertempuran yang telah dia lalui, Tiger mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Maka dia memintanya untuk mendoakan mereka yang telah gugur. Beberapa hari kemudian, saat Tiger sedang tertidur, seorang gadis cantik menerobos ruang dan waktu untuk menemuinya secara sensasional. Gadis itu adalah seorang War Maiden bernama Valentina. Dan karena dia berharap bisa bertemu Tiger lagi, dia memotong ruang dan waktu sekali lagi untuk keluar. Selama 4 hari, Tiger dan pasukannya bersembunyi di Benteng Percep, sebuah kota di luar perbatasan Nardir yang dimungkinkan karena aliansi barunya dengan Amile. Sepanjang perjalanan, Ellen dan Luri selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Namun, karena Ellen mulai muak melihat pantat rata Luri yang menjijikan, dia mulai bertanya-tanya kenapa dia belum kembali ke Zektet. Jadi dia memutuskan untuk berterima kasih kepadanya karena telah mendukung Tiger selama ketidakhadirannya. Tapi mengatakan bahwa mereka tidak butuh papan selancar di sini dan memintanya untuk kembali ke wilayahnya. Namun, Luri mengatakan bahwa raja mereka telah memintanya untuk mengawasinya dan bahwa Tiger masih berutang budi padanya. Sementara itu, Tiger masih bisa merasakan kelembutan tubuh Valentina. Tapi karena Mashes mengira dia hanya stres karena semua tugasnya, Tiger mulai bertanya-tanya kenapa mereka bertemu begitu pagi. Bagaimanapun juga, Mashes memberitahunya bahwa para prajurit menyebarkan rumor di kamp dan mengatakan bahwa mereka menuduh seorang gadis mirip persis dengan sang pangeran. Tapi Tiger bertanya-tanya siapa gadis itu. Saat itu juga, Regime masuk ke ruangan. Namun karena Tiger tahu dia ingin mengungkapkan sebuah rahasia, dia memintanya untuk memberitahu semuanya. Saat Regime mulai mengatakan bahwa dia sebenarnya dikenal sebagai Rignas, dia mengatakan nama lengkapnya adalah Rignas Estella Charles. Tapi ketika mereka menyadari bahwa itu adalah nama sang pangeran, Alisa memintanya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sang pangeran. Tanpa ragu, Rignas mulai mengatakan kepada Tiger bahwa mereka pertama kali bertemu 6 tahun lalu di Pince. Dan saat dia melanjutkan untuk mengungkap bahwa mereka bertemu setelah menyelinap keluar dari festival berburu, dia mengatakan bahwa dia melihatnya membunuh seekor burung dan memakan dagingnya setelah itu. Saat Tiger mendengar kata-kata ini, dia menyadari bahwa dia adalah sang pangeran. Namun keterkejutan atas penemuan ini membuat Mashes pingsan. Beberapa menit kemudian, setelah dia sadar, Rignas mulai menjelaskan bahwa dia diserang oleh seorang pembunuh saat penggerebekan malam dan dikira telah mati. Saat Alan bertanya-tanya kenapa dia berpura-pura menjadi laki-laki, Regine mengungkapkan bahwa itu adalah satu-satunya peluangnya untuk mewarisi takhta karena perempuan dianggap tidak berguna di kerajaan. Menyadari bahwa dia tidak aman, Luri menyarankan agar mereka menyembunyikannya di kota ini. Maka, saat Ellen melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang akan percaya bahwa pangeran sebenarnya adalah seorang gadis, Tiger berharap bisa melihat sang raja. Saat itu juga, dia memutuskan untuk bertanya apakah Regime bisa membuktikan bahwa sang raja benar-benar ayahnya. Maka Rignas mengungkapkan bahwa ada sebuah pintu rahasia di Lutetia yang hanya bisa dibuka oleh keluarga kerajaan dan akan langsung menuju ibu kota Brun. Itu adalah semua yang ingin didengar oleh Tiger. Jadi dia memutuskan bahwa mereka akan menuju ke Lutetia. Sementara itu, penyihir Nardir telah berhasil menjinakkan setengah lusin naga dan mengatakan bahwa mereka akan dengan mudah menghancurkan seorang War Maiden. Nardir tahu bahwa dia siap untuk bertempur. Pada saat yang sama, Gainon menyadari bahwa pasukannya akan dengan mudah dimusnahkan dari ibu kota. Namun karena dia senang bahwa dia telah berhasil membuat sang raja sakit, dia bertanya-tanya siapa yang akan menang dalam pertempuran antara Tiger dan Nardir. Keesokan harinya, naga-naga Nardir menghancurkan seluruh pasukan Gainon. Tapi saat diberitahu bahwa pasukan Tiger sedang menuju ke Artegium, dia mengungkapkan bahwa sang putri bersama mereka.
menyimpulkan bahwa mereka akan pergi ke Gua Kuil. Nardir bersumpah untuk memusnahkan mereka semua. Namun, pada saat yang sama, di Zid, Raja Victor memutuskan untuk mengirim Sophia sebagai utusan ke Brun, mengatakan bahwa dia ingin mengakhiri perang Elen. Namun, keesokan harinya, Masius mengungkapkan bahwa Gainon telah membakar ibu kotanya. Tapi setelah Alicia memberitahu mereka bahwa pasukan Nardir sedang bergerak ke utara menuju mereka, Tiger mengatakan bahwa mereka akan tetap melanjutkan perjalanan ke Artesium. Jadi saat pasukannya bergerak maju, pasukan Nardir menunggu di Pila dan datarannya. Namun pasukan Tiger yang berjumlah 20.000 prajurit telah siap menghadapi 24.000 tentara milik Nardir. Selama pertempuran, ketika kolom tengah dari kedua pasukan saling bertabrakan, Elen dan Luri maju ke sayap kanan. Mereka berhasil menembus sayap kiri Nardir untuk mendekati para naga. Saat gadis-gadis itu menyerbu para monster, Elen mengaktifkan pantasem pedangnya, sehingga ketika Luri melepaskan kekuatan esnya, ia mendukungnya dengan sihir angin, memungkinkan es itu menembus tubuh naga dan menghancurkannya. Namun, dua naga besar tetap terus maju. Ketika Nardir menyadari bahwa para gadis itu terlalu kuat, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka setelah naga-naga itu dikalahkan. Pada saat yang sama, Elen meluncurkan ledakan angin. Namun, saat serangan itu ditahan oleh penghalang, ia berhasil mengaktifkan Pernon untuk menghindari serangan sebelum menghantam naga tersebut. Tapi ia menyadari bahwa tubuh naga itu sangat keras. Saat ia melompat di atas ladang, Luri kembali melepaskan sihir anginnya, tetapi menyaksikan sihir itu hancur di depan matanya. Segera setelah itu, seekor naga menyemburkan api ke arah mereka. Elen berhasil menyelamatkan Luri, menahan kobaran api dengan tubuhnya, dan saat naga itu menyemburkan api lagi, Luri menahannya dengan dinding es. Pada saat yang sama, Tiger dan pasukannya masih bertempur. Namun, saat waktu menunjukkan tengah hari, kedua pasukan mundur untuk beristirahat. Saat menyusun strategi baru, Elen mengungkapkan bahwa penyihir Nardir mungkin telah membatalkan seni naga mereka. Tapi saat ia berpikir bahwa ada cara untuk mengatasinya, Luri merasa bahwa ia telah menemukan sebuah rencana. Yakin bahwa mereka akan menang, Elen mengatakan kepada Tiger untuk fokus bertarung melawan pasukan Nardir, dan Luri memintanya untuk percaya kepada mereka. Setelah waktu istirahat selesai, kedua pasukan kembali bersiap untuk bertempur. Namun, setelah seorang pengintai memberitahu Nardir bahwa kolom tengah pasukan Tiger membawa tongkat, Steed mengira mereka menantang untuk bertarung jarak dekat sebagai upaya putus asa untuk menghentikan penggunaan naga. Namun, Nardir memerintahkan untuk melanjutkan rencana seperti semula. Jadi, ketika para naga memimpin barisan depan, pasukan mengepung dari kedua sisi. Tiger segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat mereka bergerak mundur, Elen dan Luri memutuskan untuk menghadapi para naga. Saat pasukan Tiger mengenakan zirah mereka, Geralt dan Bertrand mulai menuju medan perang dengan membawa beberapa ikat anak panah. Dengan kolom tengah pasukan Tiger telah bersenjata penuh, para prajurit terbagi menjadi dua unit untuk menyerang sayap kiri dan kanan. Saat Luri dan Elen menghadapi naga-naga, pasukan Tiger mulai melemparkan batu. Komandan musuh bertanya-tanya, apakah mereka sudah kehilangan akal? Tapi sebuah anak panah menembus tengkoraknya. Saat Tiger meluncurkan anak panah lain untuk membunuh komandan kedua, para prajurit musuh mulai melarikan diri. Pada saat yang sama, Elen terbang dengan bantuan pusaran angin. Ketika ia menusuk salah satu naga, ia memancingnya agar menyemburkan api ke naga lainnya. Memanfaatkan peluang ini, Luri menembus api itu untuk melukai tubuh naga. Saat Elen melemparkan sihir angin untuk mengangkat dirinya di atas naga, Luri kembali dan menusuk kepala naga tersebut. Saat itu juga, naga lainnya menghantam Elen hingga terpental. Namun, Luri berhasil menghentikannya dengan tombaknya dan menahannya dengan seluruh kekuatannya. Saat itu juga, Elen kembali mengaktifkan pantasem pedangnya. Ketika mereka berdua menyerang bersamaan, mereka menghindari serangan naga dan Luri melepaskan hujan kristal es ke arahnya. Elen lalu muncul dari sisi buta naga dan saat ia meluncur turun dengan pedangnya, ia menusukkannya ke tubuh naga. Tanpa melepaskan genggamannya, ia mengaktifkan lelai Hatimos dan angin pun memenuhi tubuh naga itu. Darah memuncrat dari dalam tubuhnya. Saat matahari mulai terbenam, kedua gadis itu duduk dengan kelelahan. Tapi Elen merasa bahwa pertempuran telah dimenangkan. Beberapa hari kemudian, setelah mereka berkemah di desa baru, Elen dan para gadis mulai berjalan-jalan di tempat itu. Tapi saat mereka masuk ke tenda Tiger, mereka menyadari bahwa ia sedang tertidur lelap. Saat Elen bertanya-tanya bagaimana cara membangunkannya, ia mengungkapkan bahwa Tiger pernah mengatakan bahwa ia akan terbangun jika merasakan seekor binatang hendak menyerangnya. Beberapa menit kemudian, saat mereka hendak sarapan, Elen mulai memikirkan rencana mereka, berharap mereka bisa menghancurkan pasukan Nardir. Maka, ketika Tiger mengatakan bahwa mereka akan menuju Artesium,
Ia menyarankan untuk melewati pintu masuk rahasia guna, membuktikan bahwa Rignas adalah sang putri. Saat Alicia menyetujui, Ellen berpikir bahwa Nardir akan dihukum setelah itu. Ketika Tiger bertanya pada Rignas bagaimana cara menemukan pintu rahasia tersebut, ia mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah tempat bernama Charles, yang juga dikenal sebagai Gua Suci. Menurut sejarah, pendiri kerajaan mereka yang bernama Charles memutuskan menjadi raja setelah menerima petunjuk ilahi dari dalam gua itu. Karena alasan inilah, Gua Suci dikenal sebagai tempat kelahiran Brun. Ia pun menjelaskan bahwa ada 3 pintu masuk menuju Gua Suci tersebut. Yang pertama berada di distrik pusat Artesium, yang kedua di Kuil Masia, dan yang ketiga di pemakaman umum di timur laut. Karena yang terdekat adalah Kuil Masia, Alicia menyarankan mereka pergi ke sana. Tetapi Tiger mengatakan bahwa ia akan pergi bersama sang putri. Keesokan harinya, mereka berkemah di lokasi lain. Namun saat Bertrand masuk ke tenda Tiger, ia meminta untuk menemaninya ke kuil, dengan mengatakan bahwa tempatnya adalah di sisi sang pemimpin. Tidak ingin menolaknya, Tiger menerima, namun mengatakan padanya untuk melarikan diri jika mereka dalam bahaya. Hari berikutnya, saat mereka menuju kuil Masia, mereka segera melihatnya dari kejauhan. Setelah mereka tiba di dalam, Rignas membuka sebuah lubang di lantai, dan saat ia mengaktifkan kuncinya, para pria mendorong sebuah patung raksasa untuk mengungkap pintu masuk rahasia. Tak lama kemudian, mereka mulai berjalan melalui sebuah terowongan. Saat itu, Rignas menjelaskan bahwa kota itu dulunya merupakan benteng keluarga-keluarga kuat yang memerintah wilayah tersebut, dan tempat ini diciptakan sebagai terowongan pelarian mereka. Kemudian, mereka menemukan sebuah lukisan kuno. Rignas mengungkapkan bahwa itu adalah penggambaran pertempuran para dewa melawan naga, dan itu merupakan bagian dari sejarah mereka. Ia melanjutkan bahwa 3 dewi pilar diciptakan untuk melayani para naga. Ia mengatakan bahwa mural itu membuktikan bahwa Gua Suci berada dekat. Namun, ketika mereka merasakan kehadiran musuh, Ellen dan Tiger maju ke depan, langsung menyiapkan senjata mereka. Saat itu, Nardir dan pasukannya sudah berdiri di hadapan mereka, dan ia mengungkapkan bahwa ia datang untuk membunuh sang putri. Bertrand segera melarikan diri bersama Rignas. Tetapi Steed memotong anak panah Tiger. Sementara Ellen menebas musuh, para pria lainnya mulai bertarung. Lalu, Nardir memerintahkan Steed untuk membunuh sang putri. Tapi ketika Rurik mengatakan kepada Ellen bahwa ia akan menahan para musuh, Ellen segera melompat sejauh 200 yard untuk menebas pasukan sebelum menyerang langsung ke arah Nardir. Saat mereka saling beradu pedang, Ellen menyerang terlebih dahulu. Namun Nardir berhasil mendaratkan serangan berat yang membuatnya terlempar. Di saat yang sama, Steed sedang menebas para prajurit. Tetapi ketika seseorang mencoba mengakhiri hidupnya, sebuah anak panah menembus wajah musuh tersebut. Saat itu mereka melihat Steed mendekat, namun si Saitama mulai menyerangnya. Ia menangkis anak panah Tiger tanpa kehilangan fokus. Namun, ia menganggap Tiger luar biasa karena mampu menembak tepat sasaran bahkan di dalam gua yang remang-remang. Maka ia memerintahkan pasukannya mundur dan mengungkapkan bahwa ia hanya berniat membunuh sang putri dan dirinya sendiri. Di sisi lain, Nardir menjelaskan bahwa ia memilih bertarung di dalam gua karena ia ingin memusnahkan mereka semua. Namun saat ia memukul Ellen dengan serangan berat hingga ia terjatuh keras, Ellen kembali menyerang. Saat mereka terus bertarung, Ellen menggunakan sihir anginnya untuk menjaga jarak aman. Tapi ketika tanah mulai bergetar, mereka sadar gua akan tertutup. Saat itu, tanah mulai runtuh. Namun secara naluriah, Ellen mulai menyerbu kembali. Sementara Nardir memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun Steed terus maju. Saat Tiger mengatakan pada Rurik untuk melarikan diri bersama Rignas, mereka pun lari bersama. Saat itu, Ellen tiba. Tapi saat ia menangkap sinyal untuk melarikan diri, Steed menatap ke arah Tiger, menangkis anak panahnya, dan hampir menebasnya hingga tersungkur ke tanah. Menyadari bahwa Tiger dalam bahaya, Ellen mencoba berlari kembali. Namun tanah menghalangi jalannya, dan Bertrand mulai berlari ke arahnya. Seluruh kehidupan Tiger seolah melintas di depan matanya. Saat Steed mengayunkan pedangnya, Bertrand menerima pukulan itu sebagai gantinya, dan tanah pun runtuh menimpa mereka semua. Saat Tiger terbangun, ia menyadari bahwa ia masih bisa menggerakkan tubuhnya, namun menemukan bahwa Steed telah tertimpa reruntuhan. Ia mulai mencari Bertrand dan menemukannya terbaring di tanah. Ketika pria itu sadar bahwa ia masih hidup, Tiger menyadari bahwa ia kehilangan banyak darah. Saat itu ingatannya kembali. Bertrand berkata bahwa ia senang melihat Tiger masih hidup dan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Ia mengatakan bahwa ia bangga pada pria yang telah ia menjadi. Dengan napas terakhirnya, ia meminta Tiger menjaga Tita sebelum akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, di luar, Ellen, Rignas, dan para penyintas lainnya sedang berlari menuju Artesium. Saat seberkas sinar energi memancar ke langit, Ellen merasa bahwa Tiger masih hidup. Maka, saat mereka berjalan melalui kota, mereka akhirnya tiba di sebuah lubang. Ketika mereka melihat Tiger di dalamnya, Ellen bergegas menolongnya. Untungnya, ia benar-benar masih hidup.
Saat kelegaan membuat air mata mengalir di mata Ellen, ia melihat Bertrand, namun menyadari bahwa ia telah meninggal. Malam itu, mereka semua duduk dalam kesedihan di perkemahan, dan kenangan terus menghantui pikiran Tiger. Namun, di saat yang sama, Tiger mendengar suara tir napal di dalam pikirannya, mengatakan bahwa ia akhirnya menguasai kekuatan dirinya dan berhasil meledakkan tanah sendirian. Namun, kenangan akan kematian Bertrand telah melemahkan jiwanya. Saat hatinya masih terasa lemah, Ellen masuk ke dalam tenda. Mengetahui bahwa ia masih terluka, Ellen menyarankan agar ia keluar dari perang dan mengatakan bahwa mereka bisa menegosiasikan perjanjian damai dengan Nardier serta menjaga keselamatan Alice. Ketika Tiger bertanya bagaimana Ellen akan menghadapi keputusan itu, Ellen berkata bahwa ia akan melanjutkan hidup dengan cara yang bisa ia banggakan dan akan menjaga harga dirinya sebagai prajurit. Sebab sebelum menjadi seorang pejuang perang, ia telah hidup sebagai tentara bayaran selama bertahun-tahun tanpa rumah untuk kembali. Ia telah mengembara ke seluruh dunia, lapar akan pertempuran. Namun bahkan setelah kehilangan rekan-rekannya, meninggalkannya tanpa apapun, ia akan tetap melanjutkan sambil menggenggam harga dirinya. Itu membantunya untuk tidak kehilangan jati dirinya. Kata-katanya membantu Tiger mengingat siapa dirinya dan menginspirasinya untuk bersikap dewasa dan meminta maaf kepada Tita. Namun saat emosi menguasai dirinya, Tita menangis dalam pelukannya. Malam itu juga, saat Tiger dan Ellen menatap bulan, ia mulai mengatakan bahwa ia melihat potensi hubungan dagang antara wilayah mereka dan telah memutuskan untuk membantunya karena alasan itu. Ia berpikir bahwa bertarung bukan satu-satunya jalan ke depan. Maka, saat otak Tiger yang selama ini tak berguna akhirnya mampu menangkap makna sebenarnya dari kata-katanya, ia menyadari bahwa mereka bisa membangun kembali jalan raya yang menghubungkan Alsace dan wilayah Ellen melalui pegunungan. Saat Ellen setuju bahwa ini bisa menjadi awal perkembangan baru bagi kedua tanah mereka, mereka menyadari bahwa Luri dan yang lainnya sedang menatap mereka. Dan saat mereka senang melihat Tiger kembali seperti dirinya yang dulu, Luri memberitahunya bahwa mereka semua telah menunggunya. Beberapa hari kemudian, Perdana Menteri Baduan tiba di perkemahan mereka. Saat ia memberitahu Rignas bahwa ia senang melihatnya masih hidup, ia mengatakan bahwa sang raja telah mengungkapkan kepadanya bahwa Rignas adalah seorang perempuan. Ketika Masyes bertanya-tanya mengapa ia datang, Badin memberitahu mereka bahwa sang raja mulai pulih dari penyakitnya dan mengungkapkan bahwa Gainon telah menekannya dengan racun. Namun, saat ia bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan oleh Tiger, Tiger mengatakan bahwa ia ingin membunuh Duke Nardier dan akan kembali menjadi tahanan Alen setelahnya. Kata-kata ini membuat Baduin terkesan. Maka, saat ia mulai bertanya-tanya apakah satu-satunya keinginan Tiger hanyalah untuk melindungi Alkes, Tiger mengiyakan, tetapi meminta agar Alsace dianggap sebagai bagian dari wilayah Zid. Tanpa ingin menolak permintaannya, Badin mengatakan agar ia membawa sang putri ke ibu kota, karena sang raja akan segera meninggal dalam hitungan hari. Namun, Tiger tahu bahwa Nardier dan pasukannya akan mencoba menghentikan mereka, dan mengungkapkan bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir. Keesokan harinya, kedua pasukan mulai bergerak melintasi pegunungan, dan saat mereka menyerang secara bersamaan, mereka saling berhadapan. Sementara itu, Rignas dan setengah pasukan lainnya menyaksikan dari atas bukit. Saat Tiger menuntut alasan Nardier menyerang tanah airnya, Nardier mulai mengungkapkan bahwa ia ingin tetap menguasai mereka untuk menghentikan campur tangan pasukan Zektet sambil menghancurkan negeri mereka dan mengusir rakyatnya. Ia menganggap Tiger beruntung karena telah mengundang pasukan Zektet terlebih dahulu. Namun, saat Tiger merasa tindakannya tak bisa dimaafkan, Nardier mengatakan bahwa ia juga berniat membalas dendam atas kematian putranya. Saat keduanya saling berhadapan, Tiger mengangkat panahnya. Tetapi ketika ia mengingat momen terakhir Bertrand, ia teringat bahwa ia telah membangkitkan kekuatan tirnapal di dalam dirinya dan mulai dipenuhi amarah. Pada saat itu, Ellen meninjunya agar sadar kembali. Dan saat ia memperingatkannya untuk tidak terbawa dendam, ia memintanya untuk tidak bergantung pada kekuatan busurnya. Kata-kata ini berhasil meredakan amarah Tiger. Ketika ia melihat cahaya dari langit menyinarinya, ia mendengar suara Bertrand memanggilnya. Saat itu, ia tahu persis apa yang harus dilakukan dan mulai maju ke depan. Ia melemparkan tabung panahnya, lalu membidik dengan satu anak panah, mengatakan bahwa ia hanya butuh satu tembakan saja. Saat angin mulai bertiup ke arah wajah mereka, Nardier menyerang ingin menghabisinya. Namun, saat Tiger mengingat bagaimana ia kalah dari Ellen, ia memutuskan untuk memanfaatkan aliran angin dan meluncurkan panahnya tepat ke wajah Nardier. Pada saat itu, Nardier mulai bertanya-tanya bagaimana Tiger bisa mengenai sasarannya, tetapi ia menyadari bahwa panah itu telah tertancap di wajahnya. Ia tahu bahwa Tiger telah memanfaatkan angin sebagai keunggulannya. Namun, saat jiwanya meninggalkan tubuhnya, Tiger hanya menatap ke arahnya, dan Luri mengungkapkan bahwa ia telah menggunakan angin sebagai sekutunya. Beberapa hari kemudian, ibu kota mulai merayakan kemenangan Tiger dalam peperangan.
Namun, meskipun ia mencoba tetap tenang, ia tahu bahwa dirinya terlalu buruk rupa untuk pantas berada di sisi sang putri. Setelah mereka tiba di dalam istana, Badin mengungkapkan bahwa seorang utusan telah datang dari Zektet. Namun saat ia membuka kamar sang raja, mereka menyadari bahwa itu adalah Sophia. Beberapa menit kemudian, sang raja mulai meminta maaf kepada Rignas karena telah gagal menjadi ayah yang baik. Namun, saat ia bertanya pada Tiger bagaimana ia bisa membalas jasanya, Tiger memintanya untuk mengabulkan permintaannya. Ia mengajukan 4 ketentuan agar Alkes menjadi bagian dari Zaktet, bahkan meminta agar Agnes, kota kecil yang diserang oleh pasukan Muisol saat invasi, juga dimasukkan dalam wilayah Zektet. Maka, saat Putri Rignas menandatangani sebagai penanda tangan bersama, tanda tangannya menandakan pada kerajaan Zektet bahwa ia adalah penerus tahta Brun. Sebagai tambahan atas keberhasilan Tiger, sang raja memutuskan untuk menganugerahkannya gelar Lumiere, yaitu Kesatria Cahaya Bulan, gelar paling bergengsi di seluruh kerajaan. Itulah tadi alur anime ini. Jangan lupa meninggalkan komentar terbaik kalian.